Nah, aku mau nanya lagi nih kok, berapa saham yang di trading biasanya dalam satu hari sama Ko Arvin? Kadang gue satu hari bisa nggak trading loh sama sekali. Maksudnya Waduh. bener-bener nggak ngapa-ngapain. Karena menurut gue adalah waiting is a part of trading juga. Karena tidak harus kita setiap hari beli saham, nggak harus. Karena memang ketika momennya itu nggak pas, itu gue nggak beli gitu. Even kayak sekarang gitu ya, kayak hari ini, gue nggak beli sama sekali. Karena pertimbangan gue adalah ya, memang range sideways-nya di sini dan memang ISG-nya kan lari kencang karena isu yang tadi suku bunga naik 0,75. Dan what to do adalah ya gue diem aja sampai market normalize dan gue baru masuk. Karena percuma gue ngejar hari ini nih, besoknya turun. Ya ngapain? Mending gue tunggu besok gitu. Gitu sih kurang lebih. Jadi nggak setiap hari kita harus beli saham, nggak harus gitu. Berarti kuncinya satu itu patience, dan yang kedua itu adalah dimana kita nggak usah harus beli matokin, oh hari ini watchlist dari sekuritas A, sekuritas B itu ini. Kan kelihatan tuh kalau misalnya watchlist dari sekuritas A, oh buy ini, kalau nggak jual Hmm. ini gitu kan. Pemula itu Hmm. kadang-kadang, oh kita itu harus trading setiap hari supaya kita nggak kehilangan sebuah profit atau kehilangan sebuah uang yang kita taruh endepin di dalam sebuah emiten gitu kok. Yes, exactly. Nah, kebanyakan orang tuh salahnya gini. Ketika mereka masuk ke sebuah saham, mindset mereka adalah profit, bukan loss. Itu yang Hmm. salah menurut gua. Karena prinsip dari investasi adalah istilahnya how do you calculate the risk. That's that's the important thing. Karena kalau kalian nggak bisa hitung risknya, gimana kalian mau dapat cuan kalau risknya aja kalian nggak pertimbangin gitu loh. Nah itu sih kebanyakan. Ketika masuk, loh ini istilahnya kita sudah tahu, oh ini saham itu bisa turun berapa persen ke bawah. Nah, itu yang biasa orang nggak hitung. Ketika orang masuk ke sebuah saham, mereka langsung hajar di satu harga. Nah, itu yang bikin psikologi kacau. Karena prinsipnya adalah yang bisa cuan di pasar saham adalah orang yang bisa memaintain dia punya psikologi. That's Hmm. that's the key Gitu. sebenarnya. Ya, ya, ya. Makanya kadang-kadang kenapa orang trading atau misalnya dia investing, terus habis itu dia frustasi sedikit atau kadang-kadang psikologinya nggak itu bakal mempengaruhi sangat jauh untuk analisanya dia sendiri ya kok ya. Karena kan dia apa ya, psikologinya lagi mental health yang nggak bener, mungkin dia analisanya sendiri pun nggak sesuai dengan apa yang harus diharapkan gitu loh nantinya ke depannya. Betul. Makanya kadang kan prinsipnya gini. Kalau gua ya, ini supaya ya ini tips saja ya buat maintain psikologi aja. Jadi prinsipnya adalah gua biasanya ketika punya trading plan gitu ya, yang gua lihat adalah chartnya. Gua nggak pernah lihat porto. Kenapa? Karena porto itu yang mempengaruhi kita punya psikologi. Ketika kita lihat minusnya misalnya berapa persen, dan kita punya pikiran, waduh, gua cut loss aja ya. Padahal trading plan kita nggak gitu gitu loh. Nah, itu sih. Jadi prinsipnya adalah gua ketika buy saham, ya udah gua buy dan gua diemin karena prinsip gua adalah oh stop loss gua di sini dan belum kena. Then why I should stop loss karena ini bukan plan gua sebenarnya gitu. Jadi teman-teman mungkin untuk cara maintain psikologinya adalah satu ini tips saja ya. Satu punya cash, yang kedua adalah stick to your trading plan. Yang ketiga buy and tutup aja. Kalau misalnya kalian nggak kuat lihat minus persennya. Nah, kalau cuan kan gampang lihatnya, hijau soalnya. Kalau merah yang nggak kuat. Nah, jadi caranya tips dari gua adalah gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau ini pertanyaannya lebih arahnya cara Koko itu screening sebuah emiten. Biasanya itu step by Ya. stepnya itu kok. Oke. Stepnya adalah pertama kita harus tahu makronya kemana. Sering-seringlah baca berita, baca knowledge. Itu sebenarnya baca berita itu penting banget karena kita harus tahu, oh ini arahnya kemana. Even nggak kepake pun di dunia saham, itu akan terpakai kapanpun lah. Kalian bisa tahu, oh ini arah ekonomi ke sini. Nggak usah di pasar saham deh, kalian bikin bisnis gitu ya. Kalian kan harus ngerti kan arahnya kemana. Kalau kalian nggak ngerti arahnya kemana, then ya nggak bisa juga gitu loh. Ya, market tidak akan mengapresiasi kan prinsipnya itu karena momentum kan berhubungan dengan ini juga kan. Jadi sebenarnya kalian juga harus sering-sering baca berita, tahu soal informasi itu penting sih menurut gua. Meskipun gini ya, media kalian harus seleksi juga. Maksudnya tidak semua apa yang dikatakan media kalian harus ikut, enggak juga.
Tapi kalian harus tahu, oh ini prinsipnya arah ekonomi lagi ke arah sini gitu loh, lagi ke arah sini. Dan pick saham-saham yang mirip-mirip dengan sentimennya. Nggak usah beli ketika media keluar terus kalian beli sahamnya, nggak perlu. Kalian watchlist aja dulu, watchlist lihat, oh ini arahnya mau ke atas nih, tapi koreksi dulu. Dan kalian ngambil pas koreksi. Gitu sih, sabar aja. Karena banyakan orang kan nggak sabaran. Ketika dia beli langsung hajar gitu. Terus dibawa turun, cut loss akhirnya. Kan gitu kebanyakan. Dan do your watchlist dulu gitu. Bener. Nah, terus kok nih, Hmm. bagaimana kok dapat menilai sebuah emiten itu udah overweight, terus atau equal weight dan underweight? Oke, cara melihatnya adalah ini mungkin sedikit ini ya sedikit nyeleneh ya. Yang gue lihat adalah ketika ketika banyak orang yang sudah ngomongin soal saham itu atau industri itu, better kalian out. Ya, Karena prinsipnya adalah ini prinsip gue pribadi ya. Mungkin teman-teman nggak ikut nggak apa-apa. Tapi basically menurut gue contrarian always win gitu ya. Jadi apa siapapun yang jadi kontrarian itu akan sooner or later dia akan menang karena teman-teman misalnya contoh ya mungkin tahun 2021 akhir teman-teman masih berkutat di tech misalnya padahal orang-orang big fund udah lari ke coal. Nah, tinggal kalian sabar-sabar aja gitu loh. Tinggal waktu yang menentukan di mana oh ini akan naik sooner or later. Tapi jangan sembarangan ya ikutin big fish dan kalian mikir oh ini pasti naik. Nggak, belum tentu karena time frame kalian dengan big fish ini itu beda. ya Kalian berbeda. misalnya mau 5-10% cabut. Padahal si big fish ini bisa nunggu lama dan dapat bagger gak karu-karuan dari saham ini. Itu kan beda time frame. Beda time frame. Dan mereka ngumpulin barang, ya udah mereka kumpulin dan mereka nggak pernah lihat portonya. Nggak kayak kita retail biasanya. Kita ngeliat porto kita, oh udah berkembang. Nggak perlu gitu. Menurut gua cukup berkompetisi dengan diri sendiri aja. Itu sih. Nggak usah peduliin orang lain karena orang lain punya their own game. Kita punya our own game. Jadi jangan peduli sama tetangga dan kalian punya analisa sendiri dan do it gitu. Jangan jangan lihat tetangga lain. Menurut gua sih itu. Dan mungkin tambahan dari aku, kayak kita itu harus ngeliat apa ya? Justru ini nih yang salah banyak pemula ya. Kayak dia bilang kalau berita bilang nih, contohnya kita sebut aja Antam gitu ya. Wih, Antam lagi naik Hmm. gila-gilaan. Nah, pasti orang itu kan digoreng kan, misalnya berita Ya. dibilang Antam lagi mau masuk Elon Musk sama nikel nih misalnya, karena dia punya nikelnya Hmm. gitu. Orang-orang Ya. pasti berburu saham tersebut gitu. Nah, ketika Hmm. sebuah berita itu udah muncul, sebenarnya well-well ini justru malah kabur untuk tarik duitnya Betul. sendiri, exit. Betul. Nah, pemula itu salahnya di situ, dia bakal kejebak dan nyangkut di sebuah saham karena dia itu nggak tahu teknik atau kan kita juga orang awam nih, kita nggak tahu di belakang layar itu seperti apa. Mungkin ada yang dibayar beritanya untuk memang menyebarkan informasi apa, atau memang dari CNBC-nya atau kayak media-media berita lainnya itu emang mau cari popularitas doang atau seperti apa gitu ya. Ya, betul. Makanya kenapa sebenarnya kan saham yang naik itu adalah saham yang sudah dikumpulin sebelumnya dan percayalah pasti ada orang-orang yang sudah punya informasi lebih cepat dari kita. Itu sudah pasti, itu rumus di mana-mana gitu. Nah, ketika kalian taunya dari media dan banyak orang yang tahu, jangan kaget ketika harga saham itu dibanting karena mereka punya harga di bawah. Gitu aja. Dan mereka tidak ada salahnya untuk profit taking. Dan nggak ada Betul. salahnya menurut gua gitu. Gitu sih. Nah, kok aku mau nanya lagi, bagaimana cara kamu untuk melakukan pemilihan saham stock picking apabila orientasi adalah sebagai investor berdasarkan nilai, kan kalau aku lihat kan nilai Koko itu adalah value investor ya kok. Nah, gimana sih Koko itu bisa melakukan pemilihan saham atau stock picking melalui value investing nih? Karena value investing sendiri kan banyak sebenarnya cara-caranya. Oke, mungkin kalau bisa dibilang kalau aku murni value investor sih enggak juga. Kadang aku juga growth investor juga. Tapi prinsipnya gini, prinsipnya sama. Kebanyakan orang melihat dari sebuah saham itu adalah fundamental ratio. Itu kebanyakan ya, PBV lah, PI lah, dan sebagainya. Net profit margin dan sebagainya. Padahal yang orang nggak sadar adalah sifat dari laporan keuangan adalah lagging.
Itu kunci pertama. Karena orang ngelihat dari rasio-rasio keuangan di zaman dulu. Makanya kenapa ketika banyak orang-orang yang melihat dari rasio keuangan zaman dulu, mungkin ketika dia invest beberapa tahun lagi, mungkin industri ini sudah nggak oke lagi. Nah, what to do adalah ya kita harus melihat sebuah perusahaan yang prospeknya masih jauh ke depan. Itu kan prinsipnya. Nah, Iya. ketika kita tahu arahnya kemana, prinsipnya kemana, maka kita bisa tahu proyeksi kita sendiri sebagai orang awam pun, kita bisa tahu. Contoh misalnya ada beberapa saham yang punya prospek sangat luar biasa gitu ya, dan tidak dinilai sesuai dengan wajarnya, dan ya itu ada kesempatan kita untuk masuk gitu loh. Ditambah lagi, banyak orang-orang yang belum membicarakan saham ini. Nah, kapan lepasnya? Ya ketika perusahaan itu istilahnya sudah divaluasi sangat tinggi dan teman-teman bisa pertimbangin untuk lepas pelan-pelan karena teman-teman punya average di bawah. Itu aja sih prinsipnya. Jadi sebenarnya kalau gue bilang apakah fundamental tidak penting bagi sebagian orang, menurut gue juga gue nggak setuju gitu loh. Dimana fundamental juga nggak penting. Nggak, fundamental itu juga penting gitu loh. Technical Itu penting, buat fundamental penting, flow penting. perusahaannya itu ya, value-nya itu gitu ya. Iya betul, karena sebenarnya gini, gue punya prinsip tiga. Satu, ketika flow-nya masuk, berarti orang ini tahu lebih banyak dari kita. Apalagi dia akumulasi terus-menerus. Fundamental itu yang bikin kita tenang dalam menghold saham itu. Technical itu kita tahu entry point-nya di mana supaya kita bisa mengukur risk-nya kita. Nah, kenapa tiga komponen ini penting? Karena itu yang menentukan kita tuh bisa tenang nge-hold saham ini. Ketika teman-teman nggak punya tiga ini dan nggak ngerti apa yang dibeli, yakin beberapa hari misalnya ARB, teman-teman bisa langsung jual. Padahal itu masih di dalam range koreksinya. Itu sih kebanyakan. Makanya kenapa misalnya gue punya saham gitu ya, terus tiba-tiba ARB. Gue nggak peduli karena gue tahu, oh ini saham ini tuh masih dalam fase koreksinya. Selain itu juga masih aman. Sebenarnya masih naik arahnya, cuma ya market aja gitu loh. Makanya kemarin mungkin pas hari Senin ya, itu minusnya kan dalam tuh ISG-nya. Ya gue nggak pusing juga, dan gue nggak cut loss karena gue pertimbangan gue adalah ya shock sesaat aja gitu. Nah akhirnya kan market is irrational kan kadang. Tiba-tiba besoknya rebound kayak hari ini. Plusnya Iya. 0,8%. Ya udah Bener, gitu. di mana-mana market nggak bisa selalu going up, pasti ada selalu Hmm, grafik yang up dan going down, terus dia going up betul. lagi. Karena memang Benar. ekonomik ya kayak gitu, emang naik turun, nggak ada tuh yang selalu going up.